Aduh ya, halo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua lagi pakai CBR. Soalnya udah bener kan kemarin, kalau kalian nonton video sebelumnya itu gua udah kasih info kalau motor gua itu ada trouble ya. Sebenarnya trouble minor sih, cuma ini udah oke lagi. Jadi ini pengen gua tes jalan gitu, apakah shock depannya itu udah oke atau belum, kayak gitu. Aduh, soalnya kemarin tuh gua ada ganti as shock breaker depan gua karena ada baret, dan ini mau gua tes lagi apakah shock breakernya udah oke atau belum, masih bocor atau enggak, kayak gitu ya. Aduh ya, sekalian kita testing pakai motor yang berbeda ya. Soalnya kemarin tuh kan lagi pakai Vario, jadi ini gua mau tes di motor CBR gimana settingan kamera yang pas untuk view-nya kayak gitu. Kemarin sih hasil dari Vario oke ya gambarnya ya, walaupun agak ke atas sedikit sih, cuma overall oke. Dan kalau misalnya di video ini mungkin videonya agak sedikit ke bawah atau masih tetap ketinggian, itu sorry banget cuy, karena ini gue masih research juga buat posisi penempatan kamera yang pas itu gimana ya. Jadi gitulah, harus trial and error biar nemu settingan yang pas. Aduh. Tuh nih, gue sebenarnya kangen banget pakai motor ini. Soalnya gue udah lama banget nggak pakai motor ini tuh, karena gue lupa ya di video sebelumnya itu gue udah cerita atau belum. Motor gue ini sempat ngandang 3 bulan. Itu karena ada beberapa upgrade, tapi kayaknya di video yang sebelumnya itu nggak kelihatan deh untuk upgrade-nya itu apa. Jadi mungkin gue jelasin ulang di sini. Di sini gue ada upgrade beberapa part karbon cuy. Ini kalau kelihatan nggak ya? Nah tuh di bagian dashboard itu udah, kalau kalian perhatiin itu udah gua karbon Kevlar, sama di bagian spakbor depan juga ada gua karbon Kevlar kayak gitu cuy. Jadi untuk lama pengerjaannya itu sekitar 3 bulan baru kelar. Jadi ya mau gak mau motor gua ngandang dulu di rumah selama 3 bulan. Dan kebetulan juga kamera gua rusak, jadi nggak bisa ngevlog. Dan ini baru ada kamera penggantinya ya, singkatnya gitu cuy. Aduh nih, langsung dites di jalan jelek. Aduh, gua heran ya, padahal ini tuh jalan utama, jalan industri lah ibaratnya. Tapi dari gua kecil cuy, ini jalan anjir jelek begini. Udah diperbaikin, ada lubang lagi. Mungkin udah capek kali ya pemerintahnya memperbaiki jalan ini, karena ya mau gak mau juga rusak sih. Soalnya ya yang lewat sini itu kebanyakan truk atau kontainer muatan gitu. Apalagi kalau pagi ya, waduh ini full banget. Kanan kiri jadi tempat parkir kendaraan gede lah pokoknya, kacau. Jadi macet. Itu sebenarnya yang bikin jalanannya cepat rusak. Aduh. Tapi tadi lewat jalan hancur kayak gitu, shock gua udah nggak kasar lagi. Harusnya ini udah oke sih. Sebelumnya tuh shock gua itu kalau lewat jalan kasar kayak yang di belakang itu buset, jedak jeduk gitu loh cuy, kayak nggak ngeper.
Tapi ini udah mulai ngeper, berarti harusnya udah bener sih. Cuma ini settingan stangnya agak nunduk. Kayaknya mekaniknya nggak naikin stang ininya ya. Harusnya ini stangnya agak naik sedikit lagi gitu. Karena emang gue sengaja ninggiin stangnya itu biar nggak pegel-pegel banget. Soalnya udah pakai stang jepit, jadi biar nggak nunduk banget ya harus dinaikin sedikit lah di bagian stangnya kayak gitu. Ini gue coba lewat jalan yang berbeda ya, soalnya kemarin udah lewat jalan yang sono. Soalnya gue bingung cuy, jalan gue buat balik itu cuma ada 2 arah. Jadi ya udah, kalau misalnya udah sering-sering lewat jalan yang satunya, gue puterin lagi aja lewat jalan yang lain. Gue sedikit cerita deh ya, kenapa sok gue itu bisa baret. Ini sekalian kita sharing singkat aja. Jadi ketika gue ngambil motor gue kan gue belinya bekas tuh. Nah itu kondisi shocknya oke tuh, kanan kiri udah gue cek, udah gue cross check ulang juga, nggak ada yang baret. Nah berarti gue asumsiin mungkin pemakaian gue yang kurang lembut kayak gitu. Maksudnya kalau ada lubang gue main hajar aja. Jadi mungkin nggak ada lah permasalahan di pengguna sebelumnya gitu. Nah jadi ini setelah gue inget-inget ya, gue itu cenderung pelan cuy kalau naik motor, kayak nggak pernah ngebut banget gitu. Jadi kemungkinan gue ngehajar lubang itu sangat kecil sekali, karena ya gue emang naik motor gini-gini aja, nggak, kadang nyentuh 100 aja jarang gitu loh cuy. Paling ngebut biasanya 90, ya 100 kadang lah, cuma nggak terlalu sering gitu. Itu juga kalau kondisi jalannya sepi banget. Seringnya sih kalau di average itu rata-rata ada di 60 sampai 70 lah kalau sengebut-ngebutnya gua bawa motor. Jadi mustahil banget tuh gua kayak ngehajar lubang dengan kasar kayak gitu. Nah mungkin asumsi gua yang kedua itu karena gua nggak sering sih, karena gua nurunin stang gua. Kok sering sih, apa sih, gimana sih pemilihan katanya ya. Jadi intinya karena gua nurunin stang motor gua. Kenapa gua bisa asumsiin seperti itu? Nggak tahu kenapa ya, setelah stang gua itu gua turunin, waktu itu gua sempat nurunin sekitar 4 cm atau 3 cm gitu. Nah itu motor kalau lewat jalan rusak atau polisi tidur itu kayak kurang stabil gitu main shocknya. Jadi kayak beda banget lah, kayak di posisi normal kayak gitu. Nah mungkin gara-gara itu shock depan gue jadi baret kayak gitu. Nah baretnya itu sebenarnya nggak dalam-dalam banget ya, kayak baret halus sebenarnya. Mungkin nih gue tunjukin deh gambarnya di sini. Nah kira-kira nih baretnya ini cuman kayak gini nih, tuh cuma kayak gitu doang, yang dimana mungkin kalaupun kalian pegang dengan tangan ini nggak terlalu dalam gitu, tapi pada kenyataannya baret tetap aja baret gitu. Kalau misalnya shock udah baret, udah pasti ya, udah pasti bakal bocor buat shocknya kayak gitu. Jadi kalian mau ganti seal shock beberapa kali pun, sampai 100 kali kalian ganti seal shock, tapi as shock breaker depan kalian udah baret, itu udah pasti nggak bakal bener shocknya, udah pasti bocor kayak gitu, kasarnya gitulah. Jadi harus ganti as shocknya biar nggak bocor kayak gitu. Nah jadi ini mungkin buat informasi aja nih buat teman-teman. Kalau misalnya dari kalian ada yang mau nurunin shock, itu langkah yang pertama itu kalian tentuin dulu panjang dropnya itu nggak terlalu jauh gitu. Kayak misalnya cuman 2 cm, 3 cm, ya segitu-gitulah.
4 cm sih sebenarnya udah terlalu jauh ya turunnya. Nah, itu kalian perhatiin panjangnya. Sebisa mungkin kalau emang kalian pengen turunin shock itu jangan terlalu jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, disetting ulang shocknya gitu, karena ketinggian shock itu mempengaruhi settingan shocknya sih setahu gua. Jadi kalau shock kalian cuman modal turunin doang tanpa kalian setting kekerasannya atau kelembutannya, nah itu bisa ngerusak asok juga. Jadi kayak gua tuh sebelumnya gua turunin aja gitu, nggak gua setting ulang rebound shocknya lagi gimana gitu. Soalnya gue nurunin shocknya sendiri di rumah, nggak di bengkel kayak gitu. Nah itu kesalahan gue sih. Mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa shock breaker gue jadi bocor. Ada baret lah. Nah itu sebenarnya. Sama kalau misalnya kalian ada di jalan raya gitu ya. Ya gue rasa semua jalan raya di Indonesia sama ya. Di Jakarta pun pasti ada 1 atau 2 lubang di jalan rayanya kayak gitu. Nah, kalian harus sadar diri tuh, kalian tinggal di Indonesia, banyak lubang. Nah, itu harus pelan-pelan gitu naik motornya. Jangan main ngehajar lubang aja. Soalnya kalau udah ngehajar lubang itu bisa nimbulin baret di shock depan kalian, bahkan bengkok kayak gitu. Jadi kalau ada lubang sebisa mungkin dihindarin dan jangan ditabrak terlalu keras kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih. Oh ya, sama ganti oli shock itu secara rutin selama setahun atau 2 tahun sekali ya. Gue lupa tuh tukang bengkel lah waktu itu nyampein ke gue berapa. Ya pokoknya dicek berkala lah selama tahunan oli shock kalian itu ada berkurang atau enggak. Kayak gitu. Soalnya kalau udah sampai ganti shock breaker itu udah lumayan mahal sih, apalagi buat motor-motor fairing ya, atau motor kayak CB 150, CBR, R15 kayak gitu. Nah itu setahu gua agak sedikit mahal buat harga shock breakernya kayak gitu. Soalnya nih gua kemarin ganti yang bagian kanan doang aja itu ada di harga 200.000. Itu shock doang loh, belum sama sealnya, belum sama oli shocknya, belum sama jasanya kayak gitu. Nah itu buat ganti yang kanan doang gua bisa habis sekitar 550-an lah kayak gitu. Nah kalau misalnya gantinya 2 ya kalian tambahin aja harga 1 shock breaker lagi gitu, ada di sekitar 800.000-an berarti. Nah itu kan lumayan banget kan. Harusnya itu nggak terjadi sih, karena ya mungkin salah gua aja. Harusnya gua bisa ngendarain motor itu dengan hati-hati gitu, biar nggak jadi kerusakan kayak gitu di shock breaker gua. Ya sebagai pembelajaran aja lah. Ini gue juga sekalian ngasih informasi ke kalian, siapa tahu bermanfaat kayak gitu. Aduh, tumben nih sepi ya, tahu-tahu udah nyampe sini. Ya jadi gitu aja guys buat video kali ini. Ini gue juga udah mau nyampe rumah. Kayaknya cukup sekian aja untuk videonya. Dan satu lagi mungkin gue mau minta masukan nih dari kalian. Menurut kalian view dari kamera yang gue pakai ini udah pas atau masih ada yang harus dikoreksi kayak gitu, atau audionya gitu? Nah itu kalian sampein aja ya di kolom komentar, karena gue udah bikin 2 video kan. Yang satu yang pakai Matic, satu ini lagi gue coba nih pakai CBR. Gue nggak tahu ini tadi sih gue lihat di screen layar GoPro-nya udah oke, udah sesuai, nggak terlalu ketinggian atau kerendahan gitu. Cuma ya namanya hasil jadi kan gak ada yang bisa nebak. Jadi nanti diinfoin aja kalau misalnya menurut kalian kameranya terlalu bawah bang, atau kameranya terlalu atas bang. Nah itu infoin aja, nanti sebisa mungkin gua koreksi buat penempatan kameranya. Ya mungkin sekian aja untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang udah bantu like, comment, dan subscribe, gue ucapin terima kasih. Semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Aduh.